Hai, perkenalkan namaku Kanaya. Aku bersekolah di SMA Harapan. Sekarang, aku duduk di bangku kelas 10 SMA. Aku menyukai seorang kakak kelas di sekolahku. Namanya Davin, kelas 12 SMA. Apalah daya, aku yang masih kelas 10. Aku menyukainya bukan hanya dari ketampanannya saja, namun sikap cuek, teladan, serta disiplinnya membuat aku sangat tertarik padanya. Jujur, dia cukup populer di sekolahku. Banyak yang menyukainya, dan ada juga yang ingin berpacaran dengannya. Tapi dia menolak karena alasan dia ingin menggapai cita-citanya terlebih dahulu. Aku tahu dia akan pergi kemana setelah lulus sekolah. Yap, dia akan keluar kota. Aku mengasihani diriku sendiri karena menyukai kakak kelas yang sebentar lagi akan lulus. Suatu ketika aku mencoba untuk mengungkapkan perasaanku padanya. Di taman sekolah, aku melihat dirinya menyendiri di sana. Dia sedang bersenandung dengan merdunya. Pantas saja banyak yang mengagumimu. Kamu sempurna. Batinku dihiasi senyuman. Kak Kulkas, sapaku padanya. Aku sering memanggilnya dengan sebutan Kak Kulkas. Tapi aku hanya berani memanggilnya di chat WA saja. Baru kali ini aku memanggil Kak Kulkas di kehidupan nyata. Aku memanggilnya begitu karena dia dulunya hanya cuek denganku. Aku berusaha membuatnya tidak cuek lagi. Dan dia lumayan berubah. Dia lumayan peduli. Ya, kenapa Nay? Tanyanya dengan wajah serius. Dia tidak pernah tersenyum denganku. Aku ucapku terbata-bata. Ada apa? Tanyanya lagi. Aku suka sama kakak. Ucapku dengan cepat, kemudian menunduk. Maaf, Nay. Kakak tidak ingin berpacaran, jawabnya. Aku tidak ingin berpacaran. Aku hanya ingin mengungkapkannya, sahutku. Maaf, Nay. Jawabnya kemudian berlalu pergi. Dan ya, kesekian kalinya aku tidak bisa dicintai balik oleh orang yang aku sukai. Saat ini aku tahu, dia hanya hadir bukan takdir. Setelah itu, aku maupun dia saling menjauh. Tahun berganti tahun. Aku masih menyukai orang yang sama, yaitu Kak Kulkas, kakak kelas 12 yang sudah pergi keluar kota. Hari ini adalah hari perpisahanku. Di saat semuanya merasa senang, aku malah merasa sangat sedih. Karena mengingat tentang perpisahan beberapa tahun yang lalu diikuti oleh kakak kelas. Bagaimana kabar Kak Kulkas ya? Batinku. Ingin kuhubungi dirinya, tapi dia selalu saja tidak membalasnya. Ada sih satu kali, itu juga sambil ngomong. Maaf ya Nay, kakak sekarang sibuk banget, jadi gak bisa balas chat kamu. Sejak saat itu, aku tidak pernah mengirim pesan padanya lagi. Setidaknya, dia masih menyimpan kontakku. Bisa melihat pembaruan status WA-nya saja, sudah sangat membahagiakan bagiku. Saat perpisahan, aku teringat semua tentangnya. Senyumnya, wajahnya, suaranya, itu sangat aku rindukan. Kualihkan perhatianku dengan membuka aplikasi di HP-ku. Kubuka WhatsApp melihat pembaruan status kontakku. Tak ada yang menarik perhatianku. Yang kuinginkan mengulang waktu di mana Kak Kulkas masih bersekolah di sini. Kulihat lagi pembaruan status kontakku, hingga muncul sebuah pembaruan dari Kak Kulkas. Aku langsung melihatnya. Hari ini pulang ke rumah orang tuaku, dan aku akan mengajak mereka untuk melamar seseorang yang sudah lama aku kagumi. Tulisnya diakhiri tanda seru. Dengan perasaan campur aduk, aku termenung sebentar, antara senang atau juga sedih. Aku senang dia kembali, tapi juga sedih saat mengetahui jika dia sudah ingin melamar seseorang. Rasanya penantianku sia-sia. Di rumah, aku hanya berada di kamarku, melihat pembaruan status Kak Kulkas yang ternyata belum dihapusnya. Kemudian aku tertidur dari jam 2 sampai jam 3. Saat malam, aku memilih untuk berkumpul bersama keluargaku, mencoba untuk menghilangkan rasa sakit hatiku. Aku berbaring di karpet ruang tamu bersama keluarga, yang lainnya duduk semua, sedangkan aku berbaring.
Di rumahku tidak memiliki sofa karena keluargaku hanya keluarga sederhana. Kami bercanda tawa, tertawa riang menertawakan cerita ibuku. Ibuku menceritakan tentang masa kecilnya, hingga tawa kami terhenti karena suara pintu diketuk. Ibuku bangkit dan membuka pintu. Aku masih setia berbaring karena aku pikir tetanggaku. Karena biasanya tetanggaku sering datang untuk meminta tolong sesuatu pada kami. "Silakan masuk dulu," ucap ibuku. "Dek, duduk sekarang," perintah abangku. "Entar dulu bang," sautku sambil terus berbaring. Abangku hanya menggeleng-gelengkan kepala. Aku menoleh ke arah pintu dan mataku langsung membulat sempurna. Aku langsung duduk dan langsung bersembunyi di belakang abangku. Betapa malunya aku ketika melihat Kak Kulkas berjalan ke arahku dan menatapku sambil sedikit tertawa. Sedang apa dia kesini? Dan siapa dua orang di sampingnya yang sedang berbicara dengan ibu? Bukannya dia mau melamar seseorang? Apa dia salah rumah? Itulah pertanyaan yang muncul di kepalaku. Kak Kulkas dan kedua orang itu duduk di hadapanku, menatap lekat diriku yang sudah sangat malu yang berada di belakang abangku. "Apa kami mengganggu kalian?" tanya seorang laki-laki yang menurutku mungkin ayah atau paman Kak Kulkas. Tidak mengganggu sama sekali," jawab ayahku. Kak Kulkas hanya terdiam sambil menatap ke arahku. Abangku langsung menatapnya sinis karena dirinya belum kenal dengan Kak Kulkas. "Perkenalkan, nama saya Rangga dan istri saya Fatima namanya. Dan ini anak saya namanya Davin," jelas ayah Kak Kulkas. Aku dan keluargaku mengangguk paham. "Baiklah, langsung saja ya. Kedatangan kami ke sini ingin melamar anak Bapak Kanaya untuk anak kami, Davin," jelas ayah Kak Kulkas. Rasanya aku ingin pingsan. Aku sangat tidak menyangka akan dilamar oleh Kak Kulkas. Saya dan istri saya sih setuju-setuju aja. Lagian juga Kanaya udah lulus. Tapi kami tidak boleh memutuskannya sendiri. Karena yang menjalani pernikahan itu ialah Kanaya dan Davin. Jadi kami serahkan keputusannya pada Kanaya, jawab ayahku. "Ah ayah, kok suruh aku? Aku ngomong aja gak kuat loh," batinku. Aku mencoba menampakkan diri ke hadapan keluarga Kak Kulkas. "Jadi bagaimana nak? Mau diterima lamaran anak Davin?" tanya ayahku menatap diriku lekat. Kak Kulkas menatapku penuh harap. Susah payah aku menggerakkan lidahku. Iya, aku terima," ucapku dengan gugup. Rasanya aku ingin terbang. "Oh ya, kamu udah kenal sama dia?" tanya abangku. Orang tuaku sudah tahu karena aku pernah diantar olehnya satu kali saat pulang sekolah. Saat itu abangku sedang tidak ada di rumah. "Iya, dia adalah kakak kelasku," sahutku. "Kamu ada rasa untuk Davin?" goda abangku. "Iya, udah lama, dari kelas 10, sahutku. Semuanya sedikit terkejut, termasuk Kak Kulkas. "Kakak kira kamu tidak menyukai kakak," ucap Kak Kulkas dengan raut wajah yang masih sedikit terkejut. "Iyalah, orang Kak Kulkas dulunya suka sama Karania. Tadi aja saat kakak ngepost mau ngelamar seseorang, kupikir orang yang mau kakak lamar itu Karania," sautku cemberut. Semuanya hanya tersenyum. "Jadi ceritanya calon istriku cemburu nih," ucap Kak Kulkas menggodaku. Aku termenung. "Apa tadi? Calon istri? Aku salting kak, tanggung jawab." Aku hanya mengangguk pelan, menandakan bahwa aku memang cemburu. Semuanya tertawa melihat diriku yang merasa cemburu. Tidak bisa dipungkiri, saat ini wajahku pasti sudah mirip seperti kepiting rebus saking malunya. Tapi aku bahagia. Ternyata seseorang yang kukagumi selama ini adalah jodohku. Terima kasih Tuhan untuk semuanya.